Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang ditambah dengan variabel mediasi. Di variabel independen kita punya profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Untuk variabel dependennya kita punya nilai perusahaan. Untuk variabel mediasinya kita punya kebijakan dividen. Tools yang kita gunakan, karena ini adalah variabel mediasi, bisa juga moderasi, menggunakan tools yang namanya Smart PLS. Jadi untuk Smart PLS ini data yang dibacanya adalah data tipe datanya TXT dan CSV. Jadi di sini kita sudah punya datanya ya, data laporan keuangannya. Kita kopikan saja. Terus kita pilih foldernya, klik kanan, new text dokumen. Nah, dia di sini nanti txt ya. Kasih nama data uji. Kita pastekan di sini tadi datanya. Terus jangan lupa di save. Oke. Sekarang kita ke toolsnya Smart PLS. Nah, ini tampilannya. Kita buat new project dulu. Kita beri nama uji PLS. Tekan saja. Terus di sini ada namanya double click to import data. Kita import datanya dengan cara mengklik 2 kali. Terus di sini data yang tadi, data uji txt, kita open. Oke saja. Nah, sudah ya. Nah, terus kita ke pilih ini ya, di atasnya uji PLS. Nah, di sini kita akan membuat diagramnya. Tadi di profitabilitas kita punya ROA, dimana itu adalah X1-nya. Klik kanan untuk mengganti namanya, rename X1. Terus untuk DER-nya, untuk leverage-nya ini X2-nya. Aset, ukuran perusahaan, klik kanan, rename X3-nya. DPR, variabel mediasinya, klik kanan, rename itu variabel mediasi, biasanya disimbolkan dengan M ya. Dan variabel Y-nya, EBV ya, nilai perusahaan. Diatur biar rapi ya. Klik kanan, rename Y. Sekarang kita menghubungkan antara variabel ini tadi. Kita buat, pilih connect. Nah, pilih ke sini dulu. Karena ini variabelnya mediasi, jadi kita ingin melihat pengaruh X terhadap Y. Dulu X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Terus dimediasi oleh M, dimediasi lagi X2 ke M, X3 ke M.
itu ya. Nah, jadi variabelnya tadi di PR itu sebagai penghubung ya. Setelah itu dirapi-rapikan saja. Nah, setelah itu sudah dilihat cukup rapi, dipilih calculate TLS algorithm. Biarkan saja, pilih start calculation. Nah, di sini kita balik ke Word-nya. Kita lihat hasil analisis data. Jadi yang data tadi, yang PLS ini kita outputnya ya kita kopikan dengan cara di sini klik kanan, export as image to file, kasih nama gambar 1 aja, sudah ya. Hasilnya tadi. Terus kita lihat di sini evaluasi model pengukuran. Jadi kita ingin melihat uji validitas convergennya, di mana pengujian ini menggunakan nilai loading factor sebagai alat ukur dengan ketentuan nilai loading factor harus lebih dari 0,7 menurut Ghazali 2021. Untuk melihatnya, kita pilih di sini auto loadingnya. Nah, sini ya. Semua sudah bagus karena mempunyai nilai 1,000 lebih dari 0,7. Tekan ke sini ya. Selanjutnya, berdasarkan tabel auto loading, diketahui nilai loading faktor variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen dan nilai perusahaan adalah 1. Hal ini berarti sudah memenuhi ketentuan di mana 1 lebih dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian sudah valid berdasarkan pengujian validitas konvergen menggunakan nilai loading faktor. Terus evaluasi model struktural. Kita ingin melihat R-square-nya. Balik ke PLS. Kita di sini lihat R-square-nya. Sini R-square-nya 0,082 dan untuk variabel mediasinya untuk variabel Y-nya 0,756. Kita kopikan dulu saja. Bisa Excel format. Untuk R-square, pengujian ini menggunakan nilai R-square sebagai alat ukur dengan ketentuan nilai R-square 0,67 berarti kuat, 0,33 berarti moderat, dan 0,19 berarti lemah. Jika nilai R-square semakin tinggi, maka pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kebijakan dividen,
terhadap nilai perusahaan semakin besar menurut Ghazali 2021. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah untuk Y-nya adalah 0,75 sehingga dapat disimpulkan hubungan antar variabel tergolong kuat dan model penelitian ini sudah baik. Hal ini juga dapat diartikan besar pengaruh variabel profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan adalah sebanyak 75%. Sedangkan 25% lainnya dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal emiten lainnya. Selanjutnya adalah kita ingin melihat pengaruh pengujian hipotesisnya dengan cara di sini kembali ya ke diagramnya tadi, pilih calculate, pilih bootstrapping ya. Biarkan saja pilih start calculation. Nah, jadi kita lihat nih X1 terhadap M, X1 terhadap Y, X2 terhadap M, X2 terhadap Y, X3 terhadap M, X3 terhadap Y. Kita pilih Excel format, terus kita pastekan. Sini bisa lihat ya, pengujian hipotesis ini menggunakan nilai statistik dan nilai p-value sebagai alat ukur dan ketentuan. Nilai p-value adalah 0,05 menurut Ghazali 2021. Kita lihat X1 ke M nya sebanyak 0,004, berarti ada pengaruh ya, seperti itu. X1 ke Y juga ada pengaruh. X2 ke M tidak ada pengaruh karena lebih dari 0,05. Berarti ini merah. X2 ke Y ada pengaruh. X3 ke M tidak ada pengaruh. X3 ke Y juga tidak ada pengaruh. Nah, berdasarkan kesimpulan ini bahwa variabel X1 ke M, X1 ke Y, dan X2 ke Y memiliki pengaruh, sedangkan X2 ke M, X3 ke M, dan X3 ke Y tidak ada pengaruh. Seperti itu. Semoga cukup jelas, bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman belajar.